Ini ada sebuah kisah. Seandainya kamu mengeluarkan semuanya, termasuk penggilingan itu, tentu yang kau dapatkan adalah tepung gandum, ya. Namun, karena kau telah menahannya, sehingga yang kau dapatkan adalah sesuatu yang membuatmu lelah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini judul yang dipilih adalah hukum menyimpan harta, ya. Jadi ini masih terkait dengan bahasan minggu lalu terkait dengan memperbaiki atau memperindah cara mencari rizki gitu. Artinya kita memperbaiki adab, ya. Itu akan banyak terkait dengan tawakal. Dan salah satu tanda orang bertawakal adalah dia tidak terikat oleh apa yang dia punya. Dia lebih mengandalkan apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang dia pegang hari ini. Nah, ada sebuah kalimat, ini sekali lagi masih dari kitab At-Tanwir, ya, Ibnu Atha, ya. Ada sebuah kalimat, salah satu definisi dari hamba yang merdeka atau bebas dari keterikatan, ya, itu mereka bebas dari segala keterikatan, baik mereka memiliki harta simpanan ataupun tidak. Mereka semangat dan berlomba-lomba menuju Allah karena ingin hatinya dibersihkan atau diikhlaskan dari selainnya. Jadi sebagaimana yang kita juga sudah pernah bahas, ikhlas itu punya arti khusus, ya. Ikhlas itu pemberian hadiah, nggak bisa diupayakan. Makanya ikhlas adalah rahasia Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Dan al-mukhlasin adalah orang-orang yang tidak bisa disentuh oleh syaitan. Satu-satunya orang yang tidak mampu syaitan menyentuhnya adalah yang ikhlas. Nah, yang bisa dilakukan oleh manusia agar dianugerahi ikhlas oleh Allah adalah dengan memurnikan agama, mukhlishina lahuddin, gitu. Jadi dalam semua bertindak kita mengikhlaskan semata-mata untuk mengharap wajah Allah, ya, dengan semua perbuatan kita. Baik, kita coba lihat di Al-Quran, Quran Surat Fatir, Quran Surat 35 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Demikian itu karunia yang besar. Jadi kalau dilihat kalimatnya, wa minhum sabikun bil khairat, ya, tapi biiznillah. Jadi orang hanya bisa berlomba berbuat baik itu atas izin Allah, gitu. Bukan karena orangnya yang hebat, gitu. Harus Allah izinkan dulu sehingga orang itu punya semangat untuk sabikun asabikun, gitu, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, karena ini dalam konteks kalimat di ayat ini mengacu kepada orang-orang yang sudah diberi kitab. Jadi ini orang-orang beriman, tapi ya masih ada yang menzolimi dirinya, ada yang di tengah-tengah, ya. Masih ada kemunafikan di dalam diri, kadang benar, kadang salah, masih kalah dengan hawa nafsunya, gitu, ya. Dan ada yang kemudian bergegas dengan cepat, dengan mudah untuk berbuat baik. Mereka nggak capek di situ, gitu, ya. Karena diizinkan oleh Allah, gitu. Jadi sebenarnya ketika Allah menggunakan seorang hamba untuk menjadi penolong agama, itu hadiah sebenarnya. Gitu. Tidak semua orang atas izin Allah kemudian dipilih
untuk menjadi penolong agama gitu ya. Karena Allah lihat dulu keseriusannya, ya, keikhlasannya. Nah, tapi kemudian jika berhasil, maka Allah akan memberikan pertolongan sehingga dia menjadi cepat untuk mencari ridho Allah gitu ya. Nah, jadi ada 3 jenis manusia dikaitkan dengan harta. Ini yang pertama adalah orang yang menyimpan harta karena zolim. Ya, nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, ada orang yang menyimpan harta karena khawatir. Yang ketiga, ada orang yang bebas dari keterikatan harta gitu. Ya, mau ada simpanan atau enggak masalah buat dia gitu ya. Ya kalau ada simpanan ya dijaga sebagai amanah, dia menunggu nanti kira-kira ini peruntukannya untuk apa nih? Ya, sesuai yang Allah kehendaki. Kalau nggak ada, ya santai aja. Karena pasti Allah cukupi gitu. Jadi mereka tidak terikat oleh pemberian karena yakin dengan yang ada di tangan Allah. Nah, kita lihat yang pertama adalah tadi orang yang menyimpan harta karena zolim, ya. Kan zolim ini kan bentuk ketertutupan, ya. Nah, mereka menyimpan dan menumpuk harta untuk membanggakan diri dan bersikap bakhil atau pelit. Jadi, ciri-cirinya kalau kita melihat, ya, karena Allah kasih cermin, orang-orang yang terus-menerus sibuk, berusaha, dan bekerja untuk mencari dunia, karena kehidupan bagi mereka itu hanya kehidupan dunia aja gitu. Dan dikatakan mereka itu lebih tersesat dari binatang ternak. Jadi mereka meskipun kaya, tapi secara hakikat miskin jiwanya gitu ya. Karena dia bergantung kepada kepemilikan. Dan mereka di mata Allah hina gitu. Meskipun mungkin di mata manusia mulia ya, karena ada strata sosial dianggap sebagai orang-orang yang berhasil. Ya, tapi kemuliaan itu kan yang paling penting adalah dari sisi Allah ya, bukan anggapan makhluk. Nah, jadi kita lihat kalau di Quran surat Al-A'raf ayat 179, kenapa dikatakan mereka lebih sesat dari binatang ternak? Nah, kita lihat ayatnya di Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ya tanda-tanda Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya kalau kita lihat pola ternak kan, ya setiap hari merumput. Dia hanya keluar kandang, kemudian merumput, kemudian berkembang biak, begitu ya. Siklusnya hanya itu aja. Nah, manusia juga demikian, yang nggak paham itu setiap hari ya pontang-panting, mencari nafkah, bekerja, mengumpulkan tadi ya, kecukupan, kemudian membangun keturunan, sampai masa tua, punya anak, punya cucu, ya sudah tinggal nunggu mati gitu kan. Mereka menganggap bahwa siklus hidup itu hanya gitu aja. Padahal sebenarnya setiap manusia itu punya tugas di dunia ini. Punya kesempatan untuk beramal soleh, mengumpulkan bekal sebelum dia meninggal. Tapi mereka melihat bahwa siklus itu ya seperti pada umumnya. Kalau kita melihat contoh orang yang seperti itu, tadi ya, mereka menumpuk-numpuk harta, membangun lifestyle tertentu agar kelihatan di mata manusia mereka orang yang berhasil, ingin menunjukkan gitu ya. Ya kan kalau sekarang bangun rumah bukan untuk kebutuhan, beli mobil bukan untuk kebutuhan, tapi untuk prestis ya. Jadi mobil itu simbol status, motor simbol status, bahkan HP sekalipun gitu. Orang beli HP bukan karena kebutuhan dan memang membutuhkan perangkat yang canggih, tapi merek gitu. Karena kalau orang lihat, wah dia orang kaya ya, karena HP-nya aja merek itu gitu. Jadi
itu bentuk mereka itu ingin berbangga diri dengan apa yang mereka miliki. Nah, tapi kemudian bersifat pelit gitu ya. Ya sikut-sikutan, ngumpulin harta, hanya ingin menunjukkan ke orang lain bahwa saya berhasil, saya mampu. Gitu. Ya itu mungkin ke istri, ke mertua gitu ya, ke tetangga, ya ingin menunjukkan saya orang sukses. Nah, kalau kita melihat yang seperti itu, terus sibuk mengejar target agar kemudian bisa membangun citra diri supaya mulia di mata makhluk, ya, itu sebagai bahan refleksi bagi kita, bagi mukmin. Nah, ketika melihat orang yang seperti itu, kaidahnya adalah yang pertama, kita harus bersyukur tidak dibiarkan menjadi seperti itu gitu. Jadi kita masih dibuat ingat gitu ya, bahwa dunia itu sementara. Kalau beli barang ya sesuai kebutuhan gitu kan. Nggak perlu yang berlebihan karena yang paling fundamental adalah fungsinya gitu ya. Ya kalau mahal karena memang sesuai kebutuhan dan kualitasnya memang dibutuhkan yang seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi bukan untuk pamer. Nah yang kedua adalah kita harus mendoakan kebaikan bagi mereka, dilandasi rasa kasihan gitu ya. Supaya tidak merasa diri lebih baik. Jadi jangan-jangan orang mukmin pun akhirnya terhukumi karena kita lebih banyak menghakimi orang lain. Ketika kita lihat orang yang seperti itu, kemudian kita mengatakan, wah, orang itu parah gitu ya. Nggak seperti aku nih, sudah soleh, sudah baik. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Jadi, kaidahnya adalah satu, bersyukur, kita tidak dibuat lalai. Yang kedua adalah mendoakan kebaikan. Karena kasihan gitu ya. Kan mereka lagi dalam keadaan lalai gitu ya, terbuai oleh dunia. Nah, dan kita pun belum tentu lebih baik gitu, karena kalau tidak Allah yang menjaga, memberi iman, memberi keyakinan, memberi kesabaran, nggak mungkin. Kita juga mungkin sama aja gitu. Nah, kemudian kita lihat di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gitu ya. Demi yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah dan Dia mengampuni mereka. Jadi tidak ada manusia yang tidak berbuat salah gitu. Tapi kan keutamaan manusia adalah di perenungan, di refleksi. Makanya dikatakan tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, gitu ya. Jadi letak keutamaan manusia itu adalah di refleksi. Dia sering berbuat salah, kadang tergelincir, tapi menyesal, kemudian mohon ampun kepada Allah, ada perasaan malu, itu jadi dialog gitu. Gitu. Karena manusia itu memang doif, memang lemah, memang tempatnya khilaf gitu. Dan memang udah seperti itu didesainnya gitu. Tapi alhamdulillah kita punya Rob yang Maha Pengampun gitu. Nah, itu jadi bentuk makrifat juga bahwa ketika kita terjatuh, kita tidak boleh putus asa karena sebenarnya bukan kejatuhannya yang bahaya, tapi kalau setelah jatuh kemudian putus asa, itu masuk perangkap syaitan. Jadi manusia jatuh berkali-kali juga, yang penting dia yakin punya Rob yang Maha Pengampun, maka dia akan terus mohon ampun, dia akan istighfar, dia akan kembali bertobat. Itu esensi kemanusiaan, gitu. Karena kita bukan malaikat yang memang tidak diciptakan dengan hawa nafsu, tapi manusia punya hawa nafsu. Makanya hebat manusia yang diciptakan dengan hawa nafsu, tapi kemudian dia berhasil menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti kehendak Allah. Itu yang disebut Islam. Ya, jadi agama keberserah-dirian. Ya, berserah diri mengikuti apa-apa yang Allah kehendaki. Ya, baik hukum-hukumnya, ya, baik tadi kebijakannya, begitu ya. Itu kita mengikuti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang menyimpan harta karena khawatir
Tadi kalau yang pertama karena kezoliman, tertutup, maka kita doakan semoga Allah buka, dia tidak terjebak hanya ngurusin dunia, karena hidup dunia sebentar gitu ya. Bagian dunia perlu, tapi lebih perlu lagi bagian akhirat gitu ya. Dua-duanya dibutuhkan. Nah, yang kedua adalah orang yang menyimpan harta karena kekhawatiran gitu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mengumpulkan harta bukan untuk menyombongkan diri, ya. Tapi terus-menerus menghemat gitu, karena takut jatuh miskin. Ya. Mereka masih belum yakin dan belum mampu tawakal kepada Allah, sehingga berlindung di balik simpanannya sendiri. Nah, mungkin kebanyakan masuk ke kategori ini, ya. Jadi mungkin sebagian besar mukmin, ya, masuknya kategori ini. Kalau yang sabikun asabikun sedikit ya karena berat. Kalau yang tadi ingin menyombongkan diri, ingin bermegah-megahan, ya semoga tidak ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi ini kategori kedua ini banyak yang masuk kategori ini. Jadi kita mengumpulkan harta, menyimpan harta itu bukan untuk pamer, tapi kan takut kalau nanti nggak ada pegangan ke depan gimana gitu ya. Anak-anak nanti harus sekolah, kita harus punya simpanan, nggak tahu masa depan seperti apa gitu. Jadi saya harus persiapan dari sekarang gitu. Nah tapi kan kaidah Al-Quran nggak begitu. Allah itu akan terus memberi rizki selama manusia masih hidup. Yang penting mereka tawakal aja gitu ya. Kadang-kadang harta itu karena kekhawatiran, syaitan pun masuk. Sesungguhnya syaitan itu mempertakutimu dengan kefakiran agar engkau berbuat fahsya dan mungkar kan gitu. Tapi Allah kemudian ya menjanjikan kepadamu ya makfiroh ya dan fadilah, ya, pengampunan dan juga karunia gitu. Jadi banyak karunia di sisi Allah itu. Nah ini orang-orang yang masih belum yakin dan belum mampu tawakal, jadi dia lebih mengandalkan simpanannya sendiri gitu. Yang disebut togut-togut zaman sekarang ini gitu, karena manusia bisa tenang, beragama, beribadah bukan karena berpegangan pada Allah, karena serba cukup. Tapi seharusnya kan dalam semua keadaan kita mampu berpegangan kepada Allah. Keterangannya bahwa mukmin yang kuat hatinya itu disinari oleh cahaya keyakinan. Ia yakin bahwa hidupnya itu dalam jaminan Allah, baik dia punya tabungan atau tidak, karena ada harta simpanan di sisi Allah gitu. Kalau dikasih tabungan, ya nggak apa-apa, bukan nggak boleh punya tabungan, tapi tidak terikat oleh tabungan sehingga tenangnya karena ada tabungan, itu yang nggak boleh. Kalau seperti itu, nanti Allah akan uji, gitu. Apakah benar dia tenang ini karena Allah? Kan tidaklah, tadi kan, hati menjadi tenang, kecuali dengan mengingat Allah. Ya. Kalau tenangnya karena hal yang lain, kadang-kadang Allah uji untuk menunjukkan, tuh, kamu masih tawakalnya bukan ke Allah, tawakalnya kepada yang selain Allah, ya, harta simpanan, ya, kenalan, bisa seperti itu. Karena kan tadi targetnya menjadi hamba yang diberikan ikhlas, ya, sehingga tidak bisa disentuh oleh syaitan, oleh iblis. Nah, sehingga kalau ingin dijadikan hamba yang ikhlas, ya memang nggak boleh berpegangan pada yang lain. Karena itu kan hadiah bagi yang Allah cintai. Masa Allah ngasih fasilitas yang spesial, keikhlasan, sehingga dengan keikhlasan itu dia menjadi terjaga karena tidak bisa disentuh oleh syaitan, tapi ke sembarang orang kan nggak mungkin. Jadi Allah akan uji dulu sebelum memberikan hadiah itu gitu. Nah kemudian yang disebut mukmin yang lemah, itu yang masih diliputi oleh banyak keraguan, sehingga terikat dan sangat bergantung pada simpanannya sendiri. Jadi kalau di Islam, definisi kuat itu bukan yang gagah, berani, tidak takut kepada orang, bukan. Tapi
definisi kuat itu adalah siapa yang paling besar tawakalnya gitu. Ada atau nggak ada, jalan aja gitu. Bismillahi tawakkaltu. Ya, jalan dengan apa yang ada. Yang nggak ada, ya sudah, serahin ke Allah. Nanti Allah yang akan mencukupi kalau kita benar tawakalnya, kan begitu. Jadi orang yang tawakal itu, dia tidak terhalang oleh keadaan. Ya dia jalan dengan apa yang ada, sisanya ya serahin ke Allah. Saya jalan aja, saya berusaha aja gitu ya. Nah itu nggak mudah. Nah jadi kita lihat di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu amalan syaitan. Ya, jadi apapun yang menimpa manusia hari ini, mau kesempitan, mau kelapangan, ya itu atas qadarullah gitu. Kalau ditimpa kesempitan berarti disuruh refleksi. Ya Allah yang tahu yang lebih baik. Kalau dilapangkan malah melenceng, jadi Allah qadar gitu. Alih-alih kemudian kita berjuang keras untuk supaya kesempitannya itu dibuka, yang harus kita lakukan refleksi dulu. Kenapa Allah izinkan hari ini disempitkan? Pasti itu ada kebaikan. Wah, kalau melihat hati hari ini, keinginannya banyak, gitu ya. Keinginan-keinginan yang kemudian membuat dia mudah dilalaikan oleh dunia. Oh, makanya Allah qadar. Ya, saya perbaiki aja hatinya. Saya nggak boleh banyak keinginan. Ya, sesuai yang butuh aja, gitu. Nah, kalau dia punya cita-cita yang baik, hatinya tidak mengikuti belanja hawa nafsu atau syahwat, pasti Allah buka rezekinya gitu. Nah, makanya tadi, ya kalau sudah terjadi, jangan disesali, tapi refleksi gitu ya. Jangan seandainya yang sudah lewat ya udah. Tapi hari ini lebih refleksi, perbaiki diri, perindah diri, agar rezeki ke depannya Allah buka lagi, Allah lancarkan, semakin Allah sempurnakan. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang yang bebas dari keterikatan. Jadi kalau yang tadi, orang yang tadi ya, menyimpan atau terikat oleh harta karena zolim. Yang kedua adalah orang yang terikat atau menyimpan harta karena khawatir. Yang ketiga adalah orang yang bebas dari keterikatan. Mereka bebas dari segala keterikatan, baik mereka memiliki harta simpanan ataupun tidak. Mereka semangat dan berlomba-lomba menuju Allah, karena ingin hatinya dibersihkan atau diikhlaskan dari yang selain Allah. Jadi, kebergantungan kepada selain Allah itu merupakan penghalang terbesar menuju Allah. Karena manusia itu ditarik oleh dua gaya gravitasi. Kalau gravitasi yang ke atas, ya, tarikan langit, itu disebutnya himmah. Nah, manusia itu kalau diberi himmah oleh Allah itu punya semangat ingin beribadah, ingin menuju Allah. Tapi dari bawah ada gravitasi yang lain. Ya. Jadi hawa nafsu ditarik oleh gravitasi yang namanya syahwat. Gitu. Nah, ini tarik-menarik antara dua daya gravitasi gitu. Mana yang lebih kuat? Kalau syahwat yang lebih kuat, maka dia akan diikat di bumi. Nah, tapi kalau dia bisa mengendalikan syahwatnya, ya, dipenuhi sesuai kadar yang adil, ya. Karena syahwat itu
bukan dilawan, tapi dipenuhi haknya sesuai kadar yang cukup, ya, yang baik gitu. Kalau sudah dipenuhi, sudah fokus ibadah gitu. Kalau ini enggak, syahwat terus, ibadahnya jadi luntur gitu ya, karena tarikan syahwat lebih kuat. Nah, jadi mereka itu bergegas karena ingin hatinya dibersihkan. Nah, kita lihat di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yaitu pada hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ila man atallaha biqalbin salim. Jadi, kecuali mereka-mereka, orang-orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih itu hati yang tidak membutuhkan yang selain Allah, hati yang hanya bergantung kepada Allah. Jadi hati bersih itu hati yang sudah diberikan ikhlas sehingga dia tidak lagi tertarik oleh magnet dunia, tidak lagi berkarat gitu ya. Karena kan simbolnya emas, logam mulia. Jadi kalau hati manusia itu dirubah menjadi emas, maka emas itu beda dengan besi. Kalau besi kan dia bisa teroksidasi dan karat kan. Kalau besi bisa ditarik oleh magnet. Tapi kalau emas, ya, logam mulia, itu nggak bisa ditarik oleh magnet gitu. Nah, dalam bahasa hikmahnya, hati yang sudah dibersihkan, diikhlaskan, itu ketika syaitan datang menggoda dengan berbagai keinginan syahwat, ya, si hati itu tetap lurus ke Allah aja gitu, nggak ketarik ke kiri kanan gitu. Nah, kalau sekarang manusia itu hatinya belum murni, syaitan datang membawa magnet-magnet dunia. Ada yang senangnya harta, ada yang senangnya kemuliaan, ada yang senangnya jabatan, gitu ya. Dan ini macam-macam syahwat itu. Ada syahwat lahir, ada syahwat batin. Jadi bisa jadi seseorang itu secara lahir dia nggak mau harta, dia nggak mau jabatan. Tapi karena dia penempuh agama, punya ilmu yang banyak, nah ternyata silau dengan dimuliakan oleh orang lain. Gitu. Jadi syahwat batin yang masuk, ingin dimuliakan. Gitu. Itu termasuk syahwat gitu. Ya, karena kalau ikhlas kepada Allah, ya mau ilmunya nambah, manfaatnya nambah, tetap yang dicari adalah apakah Tuhanku ridho atau enggak. Bukan tepuk tangan manusia kan gitu. Ya, ulama pun akan diuji oleh syahwat-syahwat batiniah. Seberapa ikhlas dengan ilmunya, dengan keutamaannya yang Allah berikan, mukhlisina lahuddin. Semuanya itu untuk penghadapan diri yang murni semata-mata mengharap wajah Allah. Atau untuk yang lain. Gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Nah kita lihat di Quran surat Ad-Duha, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, kemudian melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang berkekurangan, lalu memberi kecukupan. Jadi Allah itu sudah banyak memberikan kepada kita gitu sebenarnya ya. Tapi kita masih aja ragu gitu. Kita itu yang melihara ya Rob ya. Sampai hari ini sehat, bisa menikmati semua, bisa tumbuh dengan baik. Itu ada pemeliharanya kan. Ya, apalagi Indonesia ya, negeri yang dibikin aman, nyaman, ya. Itu dipelihara oleh Rob gitu. Karena di sebagian belah dunia ada yang sedang diuji takdirnya dengan peperangan. Gitu. Tapi Indonesia ini lebih resiko lalainya lebih tinggi gitu. Karena kita diujinya oleh kenyamanan. Sudah tidak diuji dengan peperangan, ya
sudah nyaman udaranya, iklimnya, semuanya serba mudah, tapi beramal soleh malas, bersedekah tidak, ya, menolong agama tidak, ya, mending dikasih perang. Karena seminimalnya ada ujiannya, ketimbang diberi nikmat tapi kemudian nggak ngapa-ngapain, itu nanti pertanggungjawabannya lebih berat. Nah, kemudian kita lihat sebuah hadis ya, muttafaq alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu ganjil, ya, dan menyukai yang ganjil, ya. Nah, dalam keterangan di kitab dikatakan bahwa yang disebut ganjil itu, ini terkait sholat witir ya, tapi maknanya berlaku begitu ya, bahwa Allah ganjil dan menyukai yang ganjil dalam konteks tidak boleh bergantung dan terikat kepada yang selain Allah. Itu dikatakan bahwa Allah itu menyenangi hati yang tidak memantulkan bayang-bayang makhluk. Gitu. Jadi yang jadi fokusnya itu hanya Allah gitu. Nah, kalau manusia diterpa sinar matahari, kemudian waktu pagi dan sore, kemudian ada bayang-bayang, dunia itu bayang-bayangnya. Hakikatnya, apapun yang menimpa kita, itu datangnya dari Allah. Di dalamnya ada paket hikmah, di balik peristiwa. Mau buruk, mau enak, semuanya ada paket hikmahnya yang harus digali. Tapi kemudian kita tidak bisa membaca tangan yang memberi. Alih-alih kita melihat tangan yang memberi, yaitu Allah, yang kita lihat adalah fenomena dan peristiwanya gitu. Sehingga kadang-kadang ketika kita ditimpa oleh hal yang tidak mengenakan, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan tadi ya takdir, menganggap sial gitu kan ya. Padahal tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau itu terjadi, itu harus dibaca. Jadi jangan melihat bayangannya, jangan melihat fenomenanya, tapi di balik fenomena yang atau peristiwa yang Allah izinkan terjadi kepada kita, baca kehendak Allahnya gitu. Hanya satu itu aja yang perlu dibaca. Kalau benar membaca kehendak Allah, kemudian mengikuti bacaannya, kan di Al-Quran begitu ya, jika dibacakan kepadamu ayat-ayat kami, ya, atau jika dibacakan kepadamu Al-Quran, maka hendaklah engkau mengikuti bacaannya gitu. Hanya itu aja. Jadi maksudnya semua peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah, kalau kita membaca itu, oh Allah menghendaki kita melakukan refleksi. Kemudian kita istighfar karena ternyata banyak kesalahan yang kita lakukan di level pikiran, di level perbuatan ya. Semakin tinggi ilmu seseorang, akan Allah hukumi tidak di level perbuatan. Tapi ketika ada salah mikir, langsung ditegur gitu. Karena udah dikasih ilmu banyak, dikasih hikmah banyak, tapi masih punya pemikiran yang salah gitu. Jadi bahkan pikirannya, hatinya, perbuatannya harus dihiasi oleh Al-Quran semua. Kalau enggak, Allah akan memberitahu bagi yang dia sayangi ya. Kalau yang enggak sih dibiarin aja. Nah, kemudian kita lihat lagi di hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan masuk surga sekelompok dari umatku, ya, sejumlah 70.000 orang. Wajah mereka bercahaya seperti cahaya bulan. Gitu. Nah, itu yang maksudnya itu seperti cahaya bulan itu tidak terhalangi dari Allah, karena bulan purnama itu bisa memantulkan cahaya. Jadi cahaya matahari dibantulkan. Ini sebenarnya terkait dengan hadis orang-orang yang nanti masuk surga tanpa hisab. Karena mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Gitu. Makanya dikatakan orang yang paling kuat di Islam adalah orang yang paling besar kemampuan tawakal. Gitu. Jadi dengan semua peristiwa, fenomena, itu tidak menghalangi mereka dari melihat wajah Allahnya. Gitu. Mereka ngerti apapun yang menimpa mereka,
tidak mungkin terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah. Dan mereka bisa membaca apa itu yang Allah kehendaki. Gitu. Makanya nanti pun wajahnya bercahaya seperti cahaya bulan. Ini ada sebuah kisah yang menarik ya, kita lihat ya kisah ini ya, sahabat-sahabat. Jadi dikisahkan ya bahwa seorang arif jatuh miskin gitu. Kemudian ia berkata kepada istrinya, ini sedang jatuh miskin, ya, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, keluarkan semua yang ada di rumah dan sedekahkan. Kemudian istrinya mengeluarkan semuanya kecuali satu, penggilingan gandum. Ya. Kemudian berkata dalam hati, kalau yang ini barangkali nanti butuh. Dan hanya ini yang tersisa, kata istrinya ya dalam hati. Tidak lama berselang, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Kemudian sang tamu berkata, saya diminta untuk mengantarkan gandum ini untuk Syekh, katanya gitu. Ia pun memasukkan banyak gandum sehingga rumah itu penuh. Ketika sang arif pulang, ya, ia melihatnya dan berkata pada istrinya, apakah engkau telah mengeluarkan semua yang ada di rumah? Kata istrinya, iya. Kemudian Syekh itu berkata, sepertinya tidak. Akhirnya istrinya mengaku, iya, aku menyisakan satu buah penggilingan, karena barangkali nanti kita butuh. Gitu. Nah ini luar biasa nih, hikmahnya kan. Syekh itu mengatakan gini, seandainya kamu mengeluarkan semuanya, termasuk penggilingan itu, tentu yang kau dapatkan adalah tepung gandum. Ya. Namun, karena kau telah menahannya, sehingga yang kau dapatkan adalah sesuatu yang membuatmu lelah. Karena disisakan penggilingan, datangnya belum jadi tepung. Ya udah, kamu kan nyisain penggilingan, nanti dikasihnya, kamu giling sendiri gitu. Luar biasa ya. Jadi ini hikmah yang tinggi gitu ya. Ketika orang bersedekah, menyisakan sesuatu, nanti yang sisanya itu akhirnya dia harus ya ada kerjanya gitu untuk menjadikan dia siap saji atau siap konsumsi lah gitu ya. Nah itu sahabat-sahabat. Nah ini mungkin sebagai penutup kita lihat sikap para nabi terhadap harta ya. Jadi kalau para nabi itu mereka itu adalah bendahara Allah yang amanah ya. Mereka itu menggenggam dunia dengan benar dan juga mengeluarkannya dengan benar. Ya. Mereka tidak terhalang oleh tataran yang sekedar lahiriah, tapi mampu melihat rahasia dan hakikat di balik semua pemberian. Jadi kalau orang dikasih atau tidak dikasih, itu ada hikmahnya. Gitu. Jadi orang harus membaca hikmah, kenapa hari ini saya belum dikasih. Atau orang harus membaca hikmah, kenapa saya dikasih banyak. Ya, kalau saya dikasih banyak, apa yang Allah kehendaki? Kalau saya belum dikasih, apa yang harus saya perbaiki gitu kan? Harus seperti itu. Nah, jadi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak meninggalkan harta warisan, apa yang kami tinggalkan maka ia adalah sedekah. Jadi artinya para nabi itu tidak menyimpan sehingga tidak bisa mewariskan gitu. Karena sejak awal kalau para nabi dikasih harta yang banyak pun itu tidak menganggap itu miliknya. Gitu. Tapi ini milik Allah yang amanah untuk disalurkan kepada yang berhak. Gitu. Makanya bentuknya jadi yang ditinggalkan adalah sedekah kalau para nabi itu. Nah rata-rata para nabi meninggal sudah selesai dibagikan hartanya gitu. Nah yang repot kita kan kalau meninggal, tadi dana yang ada di tabungan itu bisa jadi sangat melimpah ruah gitu. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban nanti. Kenapa kok dana sebesar itu disimpan, didiamkan aja, padahal itu bisa diputarkan manfaatnya untuk memperoleh bekal akhirat gitu. Ya. Tambah lagi diwariskan, tapi kemudian anak-anaknya tidak dibekali oleh ilmu. Ya.
tidak dijaga oleh Allah karena orang tuanya pun tidak mendoakan anaknya gitu. Kan cara berdoa ke Allah untuk menjaga anak adalah orang tuanya mensolehkan dirinya dulu. Kalau kita belajar atau berjuang menjadi hamba yang soleh, keturunannya pun Allah solehkan gitu. Jadi doanya nggak boleh doa kosong, tapi doanya itu kalau sungguh-sungguh, maka kita berjuang untuk menjadi hamba yang soleh. Karena kalau hamba yang soleh itu doanya bisa ke atas, bisa ke bawah. Dia bisa mendoakan orang tuanya yang sudah nggak ada. Bahkan orang tua yang sudah meninggal, tiba-tiba Allah kasih mahkota, kemudian orang tuanya bingung, amal apa yang aku lakukan? Oh, anakmu itu ahli Quran, katanya gitu ya. Jadi amal kita sekarang itu kalau berhasil soleh, itu bermanfaat bagi orang tua. Dan juga doa itu bermanfaat untuk keturunan sebenarnya. Gitu. Tapi hanya hamba-hamba yang soleh ya. Nah, kemudian kita lihat sebagai penutup ya. Ya, tadi para nabi itu terhadap harta itu menganggap sebagai amanah kan. Mereka adalah bendahara memang. Ya, dibuka semua pintu-pintu dunia tapi digunakannya ya sesuai yang Allah kehendaki gitu. Kalau kita dibuka pintu-pintu dunia pasti menggunakannya sesuai Qarun. Makanya nanti harta itu membenamkan di bumi kan. Makanya jadi istilah harta karun. Karena menginginkan seperti kedudukan Qarun gitu. Yang jangankan hartanya, bahkan kunci untuk buka peti hartanya saja dipikul oleh banyak orang yang kuat-kuat, berat gitu. Baru kuncinya saja. Jadi berangkasnya itu luar biasa besarnya gitu, saking berlimpahnya. Tapi harta itu menenggelamkan. Jadi manusia kalau terikat oleh harta, dia diikat oleh dunia. Makanya nanti kalau meninggal, kalau terikat oleh segala sesuatu itu berat. Jadi ada orang yang belajar mati dalam kehidupan, belajar tawakal, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengembalikan lagi ke Allah, ya, maka atas mereka salawat dari Rob, bayangkan. Rahmat dan salawat dari Rob. Itu luar biasa. Ya. Nah, jadi kalau orang meninggal ketika sudah biasa berserah diri, tidak terikat oleh bentuk, tidak terikat oleh keadaan, ya dijalani aja sesuai keadaan yang Allah beri hari ini dengan penuh syukur, dengan tawakal. Nah, malaikat pun nggak perlu memukul keras ketika si jiwa itu harus keluar dari jasad. Kenapa? Karena sudah biasa, sudah rindu untuk pulang gitu. Tapi mereka yang terikat oleh kebendaan, jabatan, segala macam lah bentuk ikatan, itu yang dipukul oleh keras oleh malaikat karena si jiwanya nggak mau lepas dari badannya gitu. Susah terikat gitu kan. Kalau saya meninggal nanti anak-anak gimana, nanti istri gimana, nanti harta gimana, wah belum ini, belum itu, proyek belum selesai. Wah kalau sudah sakaratul maut udah nggak ada urusan ya. Kita udah fokus untuk persiapan pindah ke alam berikutnya. Nah tinggal masuk ke alam berikutnya, masuk ke taman sorga atau ke siksa awal kan. Deg-degan sebenarnya ya. Nah jadi kita lihat di Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Nah, itu amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka memperoleh pahala yang besar gitu ya. Ya ganjaran yang besar. Ya kalau tadi kita lihat ya banyak ganjaran yang besar itu fadilah itu ya. Itu yang tertinggi itu tadi hadiah yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia cintai, yaitu ikhlas. Sehingga kalau hatinya diikhlaskan oleh Allah, dia kembali kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Karena di dalam hatinya nggak ada yang selain Allah. Gitu.
ya memang sudah rindu ingin kembali ke Allah gitu. Jadi ketika ajal datang, di dalam hatinya ya memang ingin kembali gitu. Nggak terikat oleh yang lain. Oh, itu hadiah luar biasa. Nah, kemudian di Quran Surat Ar-Rum ayat 7, ya tadi kebanyakan manusia kan, mereka hanya mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia, sedang terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Jadi tertimbun oleh berbagai urusan dunia, mencari dunia, membangun dunia, karena satu-satunya yang diyakini kehidupan itu hanya hidup dunia. Padahal sedang menyusun membangun dunia, tiba-tiba ajal datang, atau sudah dapat, baru saja berhasil, meninggal. Ya, akhirnya pindah alam, nggak kebawa semua keberhasilannya di dunia, ditinggalin, dibagi-bagi buat harta waris, kan. Ya buat orang yang mengupayakannya, nggak ada sama sekali. Di akhiratnya, dia lupa berbekal untuk dirinya sendiri. Jadi ngumpulinnya hanya buat orang lain. Jadi rugi, gitu. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, ya cukup banyak yang perlu kita cerna gitu ya. Saya sama, setiap kajian tuh saya menasehati diri sendiri, dan kembali lagi Al-Quran tuh nggak boleh lepas ya. 3 hari nggak dikasih hikmah, hati itu langsung berkarat gitu. Jadi saya sudah berulang-ulang membaca ayat, nggak boleh juga merasa sudah paham gitu. Karena kalau nggak dikunjungi Al-Quran itu, hati itu tetap berkarat gitu. Jadi sebenarnya ini saya mengkaji untuk diri sendiri. Mudah-mudahan kita semua bisa memperoleh manfaat lah begitu ya. Karena memang ya memang begitu kaidahnya gitu. Karena Al-Quran itu adalah syafaat tertinggi gitu. Bahkan nanti pun semua orang yang diberi hak syafaat termasuk Rasulullah tidak bisa kecuali Allah izinkan dulu gitu. Jadi kalau kita ingin memperoleh syafaat dari Rasul, itu atas izin Allah dulu gitu. Dan makanya yang tertinggi adalah Al-Qur'annya gitu. Dan Al-Qur'an kan akhlaknya Nabi. Jadi Nabi itu datang untuk tadi ya, mentransformasi akhlak kita agar sesuai Al-Qur'an. Itu yang inti dari dihadirkannya Nabi gitu. Dan Al-Qur'an itu mushafnya terakses dengan mudah hari ini, setiap orang punya di rumah. Maka syukuri yang ada, semoga dengan kita membaca, paham atau tidak paham, maka Allah akan berikan pemahaman di level yang lebih fundamental di hati masing-masing. Baik, terima kasih sahabat sekalian, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Mari kita sama-sama akhiri dengan beristighfar kepada Allah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.